Haji Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, bersama Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakil presidennya. Beliau terpilih dalam pemilihan presiden di 2004 dengan mengusung agenda Indonesia yang lebih adil, damai, sejahtera, dan demokratis, mengungguli Presiden Megawati Soekarnoputri dengan 60% suara pemilih. Pada 20 Oktober 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono kembali dilantik sebagai Presiden RI untuk periode 2009 sampai 2014. Setelah bersama pasangannya, Profesor Dr. Budiono memenangkan pemilihan umum presiden pada 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla bersama Wiranto. Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa dipanggil SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949 dari pasangan R. Sukojo dan Siti Habibah. Bapaknya seorang tentara pensiunan dengan pangkat Letnan 1 dan ibunya putri salah seorang pendiri pondok pesantren di Pacitan. SBY adalah anak tunggal. Dia menikah dengan Kristiani Herawati, anak dari Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dari pernikahannya dikaruniai 2 anak laki-laki, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Presiden SBY seorang ilmuwan teruji. Beliau meraih gelar Master in Management dari Webster University Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah 2 Doktor Honoris Causa, masing-masing dari alma maternya Webster University untuk ilmu hukum dan dari Thammasat University di Thailand ilmu. Kepemimpinannya, SBY memprioritaskan pada pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakan. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body yaitu KPK. Pemerintahan SBY JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi: wujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang berjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan menghidupkan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misinya yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pada periode kepemimpinan yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia. Pemimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Muhammad Yusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan pemberombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Memperbaiki kinerja Indonesia yang memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratis melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah-langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum, SBY JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi.
KPK diberikan kebebasan untuk presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi dan menjabat pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya, kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh pemerintah yang pasti ditambahkan lagi dengan masalah lumpur PT Lapindo berantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah mengelamkan 4 desa yang dihuni oleh ribuan warga. Kebijakan politik. Yang pertama, pembentukan Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada tanggal 7 Mei 2007. Yang kedua, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan pemberombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Yang ketiga, menganut konsep trias politika, merupakan konsep pemerintah yang kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat. Yang keempat, sistem kepartaian. Selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004 sampai 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, politik pencitraan. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya. Konteks internal di sini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan logo yang ditunjukkan Presiden SBY kepada masyarakat, di mana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikan rasa simpatik masyarakat itu sendiri. Yang keenam, politik luar negeri. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Selanjutnya, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis. Yang keempat, konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Pada pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Dua penting yang terjadi pada saat pemerintahan SBY JK, yaitu satu, merebaknya aksi GAM dan penyelesaian yang dilakukan di kota Helsinki. Dua, pembentukan Komisi Pengawasan Kejaksaan dan KPK. Tiga, menaikkan harga subsidi BBM. Empat, menjaga kestabilan nilai suku bangsa. Lima, likuiditas bank. Enam, skandal Bank Country. Masa kekuatan SBY akan berakhir pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya telah terlaksanakan 2 periode. Periode pertama 2004 sampai 2009 dan periode kedua 2009 sampai 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa masa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai presiden setelah itu. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono merupakan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2009. Pada masa pemerintahannya, SBY dianggap menekankan kebijakan pro-elit seperti kenaikan gaji pejabat, pengadaan mobil mewah, pembangunan pagar tinggi mengelilingi istana, dan sebagainya. Hal tersebut menuai banyak protes. Namun, lahir pula kebijakan yang pro-rakyat di akhir pemerintahnya, yang berfokus pada pendidikan dan perekonomian rakyat seperti memberlakukan sekolah gratis hingga jenjang SMA, memberikan BLT dan Brasaskin, beasiswa bidik misi, hingga bentuk subsidi pupuk. Dan di akhir masa pemerintahannya juga terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM. Walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan langkahnya persediaan BBM.